Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Nur Cahyo dari SMK Negeri 8 Semarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL tahap yang kedua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas bisa memimpin doanya dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Indonesia tanah airku. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPAS hari ini. Semuanya sudah sehat ya, tidak ada masalah ya hari ini ya. Oke. Saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Yang pertama Armita. Hadir, Pak. Kemudian Biantara. Hadir, Pak. Ya, kemudian Chris Miracle. Hadir, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang makhluk hidup, kemudian ekosistem. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang berbagai jenis makhluk hidup. Itu entah itu ciri-cirinya, kemudian berkaitan dengan cara hidupnya dan lain sebagainya ya. Misalkan kita ambil contoh tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan memiliki cara hidup yang berbeda-beda antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Tapi pada intinya sebagai makhluk hidup, tumbuhan itu harus membutuhkan nutrisi supaya dia bisa hidup ya. Kemudian ada pengaruh-pengaruh lagi lain dari lingkungan yang membuat dia bisa tumbuh, kemudian dia bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Nah, tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, adakah yang bisa menyampaikan atau menyampaikan pendapatnya tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, silakan. Ayo, Pak, mencari cara hidup tumbuhan. Ya, bagus sekali jawaban dari Yoel, mencari tahu cara hidup tumbuhan. Ya, tujuan pembelajarannya hampir seperti yang disampaikan Yoel tadi, tapi masih kurang sedikit. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, Hanif silakan. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, terima kasih, bagus sekali jawaban dari Hanif tadi, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, tentunya nanti melalui diskusi, kemudian dari video yang nanti akan saya tayangkan, dan juga pengamatan. Ya, tadi tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu nanti kalian saya tampilkan video maupun nanti ada literatur, sehingga tahu batasan-batasan mana yang akan dipelajari terkait identifikasi ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang kedua berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Ya. Dengan membeda-bedakan makhluk hidup, Pak. Ya, terima kasih Ahmad, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada yang bisa lebih menyempurnakan jawaban dari Ahmad? Saya, Pak. Ya, silakan Anggriani. Menjelaskan ruang lingkup ciri-ciri makhluk hidup. Ya, terima kasih jawaban dari Anggriani, tepat sekali bahwa tujuan pembelajaran kita yang kedua apa tadi? Menjelaskan ruang lingkup. Iya, menjelaskan ruang lingkup ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, nanti kan kalian akan membuat eco wall sebagai dasar dari salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang nanti kalian akan buat dan kalian amati. Berarti dari yang saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Saya, Pak. Ya, Ella silakan. Mengetahui cara membuat eco wall.
Terima kasih jawaban dari Ella, tepat sekali, yaitu tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengetahui cara pembuatan eco-wall sebagai salah satu dasar dari ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita amati nanti. Oke, kita sudah merumuskan 3 tujuan pembelajaran. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasi kalian dalam menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya akan saya adakan semacam tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar kalian. Link tesnya sudah saya share di grup, silahkan dikerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan tes diagnostik tadi, hasilnya sudah saya dapatkan. Kemampuan dasar atau kemampuan awal dari kalian itu saya gunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan kalian ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Nah, pembagian kelompok berdasarkan tes diagnostik tadi sudah saya share di grup WA. Nah, sekarang waktunya kalian silakan berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah saya sampaikan di grup. Silakan. Terima kasih sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah saya tentukan tadi berdasarkan hasil tes diagnostik. Untuk selanjutnya, untuk menstimulus atau merangsang keingintahuan kalian terhadap materi yang hari ini akan kita bahas, di sini saya ada video yang bisa kalian simak. Tolong disimak baik-baik karena nanti ada pertanyaan atau rumusan masalah yang harus kalian buat dan untuk didiskusikan. Silakan disaksikan. Selanjutnya setelah video tadi masih ada satu lagi yang saya harap bisa menstimulus rasa ingin tahu kalian, rasa ingin mengeksplorasi, yaitu di sini nanti saya sudah menyediakan sebuah tanaman, ya salah satu makhluk hidup, tanaman putri malu atau Mimosa pudica kalau bahasa Latinnya. Bisa disimak demonstrasi saya berikut ini. Ini adalah tumbuhan putri malu. Saya akan memberikan perlakuan dengan menyentuh dengan penggaris. Dari demonstrasi yang sudah saya lakukan tadi, ya dengan menyentuh tumbuhan putri malu tadi, ada yang tahu ciri apa yang bisa kalian temukan dari demonstrasi tadi? Peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsang. Atau nama lainnya apa? Iritabilitas. Ya, betul sekali. Setelah kalian tadi melihat video dan demonstrasi dari Pak Tony tadi, ya video yang sudah kalian lihat tadi, demonstrasi yang sudah kalian cermati tadi, itu digunakan, silakan itu digunakan oleh kalian untuk merumuskan rumusan masalah yang nanti kalian diskusikan bersama
bagaimana rumusan masalah yang kalian temukan tadi dicari pemecahannya melalui studi literatur dan berdiskusi dengan teman kalian. Lembar diskusinya sudah saya bagi ke masing-masing kelompok dari kalian. Silahkan didiskusikan. Ada kesulitan dalam mengerjakan diskusinya? Enggak ya? Oke. Ya, setelah kalian tadi berdiskusi merumuskan masalah dari hasil kalian tadi berdiskusi, melihat video, kemudian melihat demonstrasi, ya, untuk lebih memantapkannya lagi terkait rumusan masalah yang sudah kalian cari supaya kalian menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, kita akan melakukan sebuah pengamatan. Tapi sebelumnya harus dibuat dulu eco wall-nya dari alat-alat dan bahan tadi yang sudah saya bagikan. Cara membuatnya sudah saya sampaikan melalui grup kemarin, melalui link. Tapi bagi yang belum jelas bisa saya berikan penjelasan lagi, ya. Botol yang sudah kalian punya itu bisa dipotong, ya, bagian atas dan bawahnya menjadi dua bagian, kres gitu ya, sehingga terbentuk dua buah. Dan untuk yang bagian atas bisa kalian lubangi tutup botolnya dengan gunting atau cutter, ya. Kemudian ini kain bekas yang sudah dibentuk seperti sumbu kompor, ya. Bisa kalian masukkan ke tutup botolnya, ya. Tahu fungsinya untuk apa ya? Nah, kalian pasti sudah tahu fungsinya, supaya air bisa meresap naik ke atas. Selanjutnya botol yang bagian bawah bisa diisi dengan air. Kemudian botol yang bagian atas yang sudah diberi kain tadi dimasukkan ke dalam botol yang bawah. Selanjutnya bagian atas botol ini bisa kalian isi dengan tanah dan tanaman, sayur-sayuran yang nanti bisa tumbuh walaupun kalian tidak menyiramnya karena sudah menggunakan sistem self watering, mengairi dirinya sendiri dengan air yang ada di bawah menggunakan prinsip apa? Kapilaritas. Seperti itu ya, silakan. Yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau sudah paham bisa langsung dikerjakan. Silakan.
Oke, terima kasih kalian sudah menjalankan kegiatan diskusi dan membuat eco wall tadi. Ya, setelah kalian berdiskusi dan membuat eco wall, selanjutnya kalian saya minta untuk menyampaikan ya hasil diskusi kalian terkait rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan makhluk hidup dan benda mati? Jawaban dari kelompok kami yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda mati seperti bernafas, bergerak, lalu perlu nutrisi dan unsur-unsur abiotik. Sedangkan untuk benda mati tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian pertanyaan nomor kedua, bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu ada bernafas, bergerak, bereproduksi, berkembang biak, dan memerlukan nutrisi. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah keterkaitan unsur abiotik terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, unsur abiotik itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Seperti misal contohnya tanah, air, suhu, dan cahaya matahari juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ya, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok, sudah berkolaborasi dan berdiskusi dengan baik semuanya ya. Terima kasih atas keaktifan kolaborasi dan motivasi belajar kalian yang sangat bagus. Di sini saya akan memberikan konfirmasi ya bahwa hasil diskusi tadi yang pertama tadi apa? Terkait dengan bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, tadi sudah jelas bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda mati ya, seperti bernafas, bergerak. Ya, tapi di sini yang perlu saya tekankan, tidak semua benda yang diam atau tidak semua benda yang tidak bergerak itu benda mati. Betul tidak? Ya, mungkin tumbuhan, ada juga hewan yang secara sekilas kita lihat tidak bergerak, tapi bukan berarti dia mati. Ya, kemudian ciri-ciri yang lain bernafas, kemudian berkembang biak, tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya, memerlukan nutrisi. Jadi harus kita bisa membedakan ciri-ciri tadi tersebut, harus ditelaah lebih jauh. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk benda mati itu jelas dia tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh benda hidup. Ya. Dia tidak bergerak, tidak bernafas, tidak bereproduksi, tidak perlu nutrisi dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua, tadi disampaikan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi kalian sudah berdiskusi, mencari literatur, mengamati eco wall, tanaman yang ditanam dalam eco wall tadi. Setelah diberi beberapa treatment ya, kalian berhasil mengamati ternyata khusus mungkin yang diamati pada tanaman, bisa kalian lihat juga bahwa tanaman itu memerlukan apa? Nutrisi untuk dia bisa berkembang biak atau tumbuh dan berkembang. Kemudian ternyata dia juga membutuhkan tanah, kemudian membutuhkan air, cahaya matahari, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan bagaimanakah keterkaitan unsur abiotik terhadap tanaman ya, khususnya ini pada tanaman. Bisa kalian amati tadi ya, ternyata dari unsur abiotik yang ada di sekitar tanaman, baik itu tadi air, suhu, cahaya matahari, kelembaban, air, tanah, dan seterusnya, itu ternyata sangat mempengaruhi kehidupan dari tanaman itu sendiri. Jadi antara unsur biotik dan abiotik saling mempengaruhi. Ya, tidak bisa dipisahkan antara keduanya karena saling mempengaruhi. Kalau kita bicara lebih lanjut tentang yang kemarin kita pelajari ya, ternyata unsur-unsur antara abiotik dan biotik itu berinteraksi sehingga membentuk ekosistem. Ya, makanya yang kalian bikin tadi itu namanya eco wall ya kan. Sebuah ekosistem ini ya, yang di dalamnya ada unsur biotik, ada unsur abiotik yang saling mempengaruhi, saling timbal balik sehingga terbentuk ekosistem. Makanya kita beri nama eco wall dari kata ekosistem dan wall karena itu mungkin bisa ditempelkan
dicantolkan atau ditempelkan ke dinding, ya, sehingga dinding rumah kita, dinding tempat tinggal kita, sekolahan, ya, sebisa mungkin nanti bisa kita tidak lanjuti dengan membuat sebanyak mungkin, sehingga eco wall itu menjadi salah satu bagian ekosistem dari sekolah kita. Itu ya. Selain dimana kita sudah memahami bagaimana ciri-ciri makhluk hidup tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau mencoba mengambil kesimpulan? Saya, Pak. Ya, Kak Natasha, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu tumbuhan memiliki beberapa ciri yang membuatnya termasuk ke dalam makhluk hidup. Sementara itu, batu merupakan benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya, tumbuhan memiliki kemampuan mempertahankan dirinya dan dapat melestarikan spesiesnya melalui perkembangbiakan. Sedangkan sebongkah batu tidak dapat melakukannya. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernafas, melakukan, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh, dan berkembang. Berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Ya, terima kasih. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Natasha terkait kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini, bahwa hari ini kita sudah bisa, ya, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa hasil dari identifikasi kalian tadi bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana benda mati dengan pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu ruang lingkup dari ciri-ciri makhluk hidup, ya, yang kita amati seperti yang sudah disampaikan Kak Natasha tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengamati secara langsung ciri-ciri makhluk hidup melalui pengamatan secara langsung, ya, baik tadi tumbuhan putri malu dengan peka terhadap rangsangnya atau iritabilitas. Kemudian juga mengamati secara langsung tanaman dari eco wall yang sudah kalian buat tadi, bagaimana dia berinteraksi dengan unsur-unsur abiotik, dengan cahaya matahari, dengan tanah, dengan air yang ada di potnya tersebut, kemudian dengan suhu dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga juga kalian bisa mengembangkan lagi pengetahuan kalian melalui studi literatur, kemudian dari sumber-sumber yang lain. Jadi tidak hanya dari Bapak Ibu guru, ya. Saatnya jam itu saja dari saya. dimulai. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan pertemuannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to begin the sixth